Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktiana Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 203141184 dari kelas PGMI 5F, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya membuat video mengenai penjelasan materi konsep dasar IPS, kajian sejarah, dan kajian ekonomi guna untuk memenuhi tugas pengganti mata kuliah kajian ekonomi. Nah, untuk materi yang pertama mengenai konsep dasar IPS. Nah, pada konsep dasar IPS ini dibagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian IPS menurut dua tokoh, ruang lingkup IPS, tujuan pembelajaran IPS, dimensi, dan yang terakhir penyebab pembelajaran IPS di Indonesia sulit berkembang. Nah, pengertian menurut dua tokoh, yang pertama ada Jojo Suratdisastra dan yang kedua Omar. Menurut Jojo Suratdisastra, pelajaran IPS pada dasarnya IPS merupakan kajian tentang manusia dan dunia sekelilingnya. Sedangkan menurut Omar, suatu kombinasi atau hasil penafsiran atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti ilmu bumi, ekonomi politik, sejarah, antropologi, dan sebagainya. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup di sini dibagi lagi menjadi dua, ruang lingkup tasrif dan ruang lingkup Permendiknas. Ruang lingkup tasrif yang pertama ditinjau dari ruang lingkup hubungannya, ditinjau dari segi kelompoknya, ditinjau dari segi tingkatnya, dan yang terakhir ditinjau dari lingkup interaksi kemudian. Nah, untuk ruang lingkup Permendiknas, yang pertama manusia, tempat dan lingkungannya, yang kedua waktu, berkelanjutan dan perusahaan, yang ketiga sistem sosial dan budaya, dan yang terakhir perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Kemudian tujuan pembelajaran IPS, yang pertama menjadikan siswa sebagai warga negara Indonesia yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inquiry, melatih belajar mandiri untuk membangun kebersamaan melalui program yang lebih kreatif dan inovatif, dan yang terakhir mengembangkan kecerdasan, kebiasaan, dan keterampilan sosial. Nah, subtopik selanjutnya mengenai dimensi. Dimensi di sini dibagi menjadi 4 item. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, dan tindakan. Yang pertama pengetahuan. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Pengetahuan knowledge mencakup fakta, konsep, dan generasi. Keterampilan, yang kedua keterampilan, kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai dan sikap, keyakinan atau prinsip perilaku yang telah ada dalam diri siswa tertentu yang bisa terungkap ketika mereka berpikir maupun bertindak. Dan yang terakhir, dimensi tindakan merupakan dimensi IPS yang penting karena tindakan sosial yang dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif dengan jalan berlatih secara konkret dan praktis. Dan yang terakhir, penyebab pembelajaran IPS di Indonesia sulit berkembang. Yang pertama, disebabkan karena metode pembelajaran yang masih monoton. Yang kedua, banyak doktrin yang mengatakan bahwa IPS peluang kerjanya lebih sedikit atau sempit. Dan yang terakhir, IPS sering dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Untuk materi yang kedua mengenai kajian sejarah. Pada materi ini dibagi menjadi 3 subtopik. Yang pertama ada perkembangan budaya kepercayaan di Indonesia, yang kedua penjajahan di Indonesia, dan yang terakhir upaya mempertahankan kemerdekaan pada zaman sekarang. Nah, pada subtopik yang pertama mengenai perkembangan budaya kepercayaan di Indonesia. Pada bab ini dibagi lagi menjadi beberapa subtopik. Yang pertama ada animisme, dinamisme, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, dan yang terakhir agama Kristen. Nah, yang pertama mengenai animisme dan dinamisme. Animisme sendiri merupakan kepercayaan masyarakat kepada benda-benda tertentu yang mereka anggap memiliki roh atau jiwa. Contohnya seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya.
Sedangkan dinamisme yaitu merupakan kepercayaan nenek moyang yang menjelaskan bahwa setiap benda memiliki roh yang wajib kita hormati. Contohnya seperti kita percaya pada keris, tombak, pedang, dan batu-batu mustika. Nah, yang kedua mengenai agama Hindu. Maksudnya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Konsep ketuhanan kepada Tuhan Yang Esa, tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Nah, untuk contoh ritual pada agama Hindu, yang pertama ada ritual Bhutayatna, ritual nyepi, ritual yoga atau brata. Untuk kitab sucinya kitab Veda dan tempat beribadahnya di pura. Kemudian agama Buddha, masuknya agama Buddha di Indonesia dimulai pada awal Masehi lewat jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis, khususnya dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Diduga agama Buddha ini pertama kali dibawa oleh seorang pengelana asal Cina yaitu Fahian. Konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha adalah suatu yang tanpa aku atau anatta, yang tidak dapat dipersonifikasikan dan tidak dapat diuraikan seperti apapun. Untuk contoh ritualnya, yang pertama kebaktian rutin, ulang tahun, patidana, dan pemberkahan benih. Kitab sucinya kitab Tripitaka dan tempat beribadahnya di vihara atau wihara. Kemudian agama Islam. Masuknya agama Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, mereka juga lakukan dengan cara perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Untuk konsep ketuhanannya telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa, tempat meminta, tidak beranak dan juga tidak diperanakan, dan tidak ada yang menyamainya. Untuk contoh ritualnya, tingkeban, suronan, mulutan, dan sekaten. Untuk kitab sucinya kitab Al-Quran dan tempat beribadahnya di masjid. Kemudian yang terakhir mengenai agama Kristen. Cara masuknya agama Kristen yaitu diawali dengan agama Kristen dibawa oleh bangsa Portugis yang mendarat di Aceh, kemudian ke wilayah timur Indonesia, dan dilakukan penyebaran agama Kristen sehingga lebih berkembang di wilayah timur Indonesia. Untuk konsep ketuhanannya, kita mengenal konsep Tritunggal yang maksudnya Tuhan memiliki pribadi yaitu Baya, Putra, dan Roh Kudus. Untuk contoh ritualnya, kebangkitan malam Paskah Magnificat, ibadah dan Pentakosta, dan ibadah malam Natal. Untuk kitab sucinya kitab Alkitab dan tempat peribadahnya di gereja. Yang kedua mengenai penjajahan di Indonesia. Untuk yang pertama, bangsa Portugis. Bermula dengan ekspedisi penjelajahan pertama yang dikirim dari Malaka yang baru ditaklukkan pada tahun 1512. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara dan mencoba mendominasi sumber-sumber rempah-rempah berharga serta berusaha menyebarkan Katolik Roma. Mengapa sih bangsa Portugis akhirnya mundur dan berakhir masa penjajahannya? Kekuasaan Portugis di Indonesia berakhir ketika terjadi perlawanan oleh rakyat Maluku, dan pada abad 17 datanglah armada dagang VOC dari Belanda yang kemudian berhasil mengusir Portugis dari Ternate, sehingga kemudian Portugis mundur dan menguasai Timur Timur sejak 1515. Nah, untuk dampak penjajahannya, yang pertama, berkembangnya agama Katolik di Maluku, berkembangnya musik keroncong, dan berkembangnya bangunan-bangunan benteng. Untuk masa penjajahannya 1509 sampai 1605. Kemudian bangsa yang kedua yaitu bangsa Spanyol. Awal mula kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia
awalnya untuk melakukan transaksi dagang dengan rakyat Tidore. Namun lambat laun Spanyol ingin mencari kekayaan, menyebarkan agama Katolik, bahkan ingin mencari daerah jajahan yang baru. Tetapi kekuasaan Spanyol di Indonesia berakhir ketika Spanyol kalah dalam peperangan dengan rakyat Minahasa tahun 1617 sampai 1645. Perang ini menyebabkan kekalahan total Spanyol sehingga mereka diusir oleh para warga kesatria Minahasa. Dan bangsa Spanyol menandatangani perjanjian Saragossa. Nah, untuk dampak penjajahannya yang pertama, penyebaran agama Katolik di daerah Tidore, terjadi transaksi dagang antara pedagang Spanyol dengan rakyat Tidore, dan terjadi politik kerjasama perdagangan. Untuk masa penjajahannya 1617 sampai 1645. Nah, kemudian bangsa Belanda. Awal mula kedatangan bangsa Belanda di Indonesia adalah pengiriman misi dagang atau sebuah perusahaan dagang Belanda yaitu VOC ke Kepulauan Nusantara. Nah, kenapa sih Belanda juga akhirnya berhenti menjajah Indonesia? Belanda menyerah pada Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 tanpa syarat. Penyerahan tanpa syarat ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Nah, penyerahan ini dikenal dengan Perjanjian Kalijati. Untuk dampak penjajahannya, pemecahan wilayah, masuknya agama Kristen, dan wilayah Indonesia menjadi pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan. Untuk masa penjajahannya 1 Januari 1800 sampai 8 Maret 1942. Kemudian bangsa Inggris. Saat itu Inggris datang dengan kapal perang dan belasan ribu pasukan. Tak sampai sepekan pasukan datang merebut Batavia dan terus mendesak Belanda untuk menyerahkan Indonesia ke Inggris melalui kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Nah, tapi kekuasaan Inggris juga harus berakhir setelah adanya Konvensi London tahun 1816, di mana Belanda kembali lagi memegang kendali atas kekuasaan di Indonesia. Nah, untuk dampak penjajahannya, mulai dikenalnya sistem sewa tanah, berkembangnya perkebunan di Jawa dan kerja rodi, perbudakan dan monopoli masih dilakukan. Untuk masa penjajahannya 18 September 1811 sampai 1816. Dan yang terakhir, bangsa Jepang. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk mendapat cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Nah, tetapi Jepang juga berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945. Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang pada sekutu tersebut telah menandai berakhirnya Perang Dunia II di Pasifik. Nah, hal itu juga menandai berakhirnya masa penjajahan Jepang di Indonesia. Untuk dampak penjajahannya, pertama, menghapuskan diskriminasi dalam pendidikan diganti dengan sekolah jenjang yaitu 12 tahun. Kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk kepentingan pesaing SDA. Untuk masa penjajahannya 11 Januari 1942 sampai 1945. Nah, untuk sub yang terakhir mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan pada zaman sekarang. Yang pertama ada menekankan sikap toleransi dalam kehidupan. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan bela negara, rela berkorban, melestarikan budaya Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mencerminkan produk dalam negeri. Untuk materi yang terakhir mengenai kajian ekonomi. Pada materi kajian ekonomi ada beberapa pembahasan. Yang pertama, prinsip dan hukum ekonomi, sistem ekonomi, unsur-unsur aktivitas ekonomi, dan yang terakhir kegiatan pokok ekonomi. Untuk pembahasan yang pertama mengenai prinsip dan hukum ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh.
Nah, ada prinsip ekonomi juga bisa diartikan sebagai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Nah, untuk hukum ekonominya dibagi lagi menjadi hukum ekonomi sosial dan hukum ekonomi pembangunan. Untuk hukum ekonomi sosial merupakan seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata sesuai dengan hak asasi manusia, seperti hukum pemburuan dan hukum perumahan. Sedangkan untuk hukum ekonomi pembangunan, seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi, seperti hukum perusahaan dan hukum penanaman modal. Nah, untuk yang kedua mengenai sistem ekonomi. Untuk sistem ekonomi ini dibagi lagi menjadi beberapa pembahasan: sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi di Indonesia, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan yang terakhir sistem ekonomi syariah. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa jenis sistem ekonomi, apa sih itu sistem ekonomi? Tata cara dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi yang berlaku di masyarakat, entah itu instansi ataupun wilayah swasta yang berpacu pada prinsip tertentu dengan tujuan akhir memperoleh kesejahteraan bersama. Nah, kemudian jenis-jenis sistem ekonomi. Untuk jenis yang pertama, sistem tradisional. Sistem ini berlandaskan pada kebiasaan dalam diri masyarakat tersebut. Kebiasaan ini sudah berlaku turun-temurun dan selalu dijadikan patokan awal dalam bertransaksi. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional: tidak adanya rumah tangga produksi maupun rumah tangga konsumen, belum adanya teknologi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang ataupun jasa, teknik produksi yang digunakan masih sangat sederhana, dan yang terakhir, kehidupan masyarakat hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Untuk kelebihan sistem ekonomi tradisional, adanya persaingan yang sehat dan tidak adanya eksploitasi SDA dan SDM secara berlebihan. Sedangkan untuk kekurangannya, lambatnya pertumbuhan serta perkembangan ekonomi, kemudian sulitnya memenuhi kebutuhan, dan yang terakhir, kegiatan ekonomi tidak berjalan secara optimal. Kemudian jenis sistem ekonomi kedua yaitu sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk membuat berbagai keputusan pada perekonomian. Untuk ciri sistem ekonomi pasar, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja dan golongan penerima kerja. Kemudian adanya kebebasan mempunyai alat produksi dan pengakuan hak milik secara pribadi. Adanya persaingan di masyarakat, kemudian minimnya peran pemerintah, dan yang terakhir, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan kondisi pasar. Nah, untuk kelebihan sistem ekonomi pasar, dapat meningkatkan inisiatif masyarakat, dapat meningkatkan kreativitas masyarakat, muncul persaingan untuk maju, dan yang terakhir, meningkatkan motivasi, inovasi, dan produktivitas dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan untuk kekurangannya, terjadi ketimpangan antara pemilik modal besar dan pemilik modal kecil. Mudah terjadi resesi dan krisis ekonomi, dan yang terakhir, terjadi eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Untuk jenis sistem ekonomi yang ketiga, sistem ekonomi komando. Sistem ini merupakan ekonomi dengan pemerintah sebagai pusat pengendali aktivitas perekonomian. Kekuasaan tertinggi berada di pemerintah, sedangkan pelaku bisnis hanya mengikuti skala peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi, yang pertama, seluruh sumbernya dikuasai negara. Yang kedua, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur oleh pemerintah secara terpusat. Dan yang terakhir, keseluruhan kegiatan diatur pemerintah. Untuk kelebihan, mudah melakukan pemerataan pendapatan, jarang terjadi krisis ekonomi, kondisi ekonomi relatif stabil, dan yang terakhir,
Pemerintah bebas menentukan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan kekurangannya, barang yang diproduksi tidak efektif dan efisien. Kemudian kualitas barang menjadi tidak maksimum. Kebijakan cenderung bersifat memaksa. Kemudian hak milik pribadi tidak diakui, dan yang terakhir, kreativitas dan inovasi masyarakat tidak berkembang. Kemudian yang keempat, sistem ekonomi campuran, suatu sistem yang menggabungkan antara kelebihan dari sistem ekonomi pasar dan kelebihan sistem ekonomi komando. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran: yang pertama, penggabungan antara selain sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Adanya campur tangan dari pemerintah. Kemudian kepemilikan suatu faktor produksi seperti modal dan sumber daya diatur dan diawasi oleh pemerintah. Harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar. Barang, modal, dan sumber dayanya vital dikuasai oleh pemerintah. Dan yang terakhir, pemerintah berperan sebagai pembuat dan menetapkan suatu kebijakan ekonomi. Untuk kelebihannya, terjaganya kestabilan pertumbuhan ekonomi, berkembangnya inisiatif dan kreativitas ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan monopoli usaha oleh pihak swasta karena adanya campur tangan pemerintah. Dan yang terakhir, pemerintah dapat lebih fokus dalam memperdayakan sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, lemahnya campur tangan pemerintah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Yang kedua, campur tangan pemerintah yang terlalu kuat justru dapat berpeluang menimbulkan ekonomi komando. Dan yang terakhir, tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar pengaruh dari pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang kelima, sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi yang digunakan oleh negara Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Dalam sistem ekonomi Pancasila, seluruh kegiatan dalam ekonomi dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai-nilai Pancasila pada sistem ekonomi Pancasila: yang pertama, kekeluargaan. Yang kedua, peranan agama akan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, keadilan. Nilai ini digunakan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil, merata, dan makmur. Dan jenis sistem ekonomi yang terakhir, sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran agama Islam yang terdapat pada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang kemudian dikembangkan oleh pemikiran manusia. Nilai-nilai Pancasila pada sistem ekonomi syariah: yang pertama, kekayaan yang ada di bumi seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelaksanaan ekonomi terikat dengan nilai akidah, syariat, dan akhlak. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang ketiga, melarang adanya riba. Dan yang terakhir, adanya larangan menumpuk kekayaan. Sedangkan kelebihan sistem ekonomi syariah: yang pertama, adanya kebebasan bagi setiap individu masyarakat untuk membuat keputusan. Yang kedua, adanya pengakuan hak untuk memiliki harta. Yang ketiga, adanya jaminan sosial. Dan yang terakhir, adanya distribusi kekayaan. Untuk kekurangan sistem ekonomi syariah: yang pertama, masih rendahnya literasi masyarakat mengenai sistem ekonomi syariah. Dan yang terakhir, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi syariah. Kemudian fungsi sistem ekonomi: yang pertama, sistem ekonomi bisa dijadikan alat untuk memproduksi barang atau jasa yang lebih baik. Kemudian sistem ekonomi berguna untuk mengelompokkan seluruh masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Kemudian bagi hasil produksi akan lebih teratur dari adanya sistem ekonomi. Dan yang terakhir, mewujudkan mekanisme ekonomi yang lebih baik. Nah, kemudian subtopik yang ketiga mengenai unsur-unsur aktivitas ekonomi. Yang pertama, keinginan manusia. Yang kedua, faktor-faktor produksi. Dan yang ketiga, cara-cara produksi. Untuk yang pertama, keinginan manusia. Di sini seperti keinginan pokok dan keinginan tambahan. Kemudian yang kedua, faktor-faktor produksi seperti tanah, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Dan yang terakhir, cara-cara produksi. Cara-cara apa yang harus digunakan untuk memproduksinya sehingga mencapai pembiayaan minimal.
Nah, subtopik yang terakhir mengenai kegiatan pokok ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan yang terakhir kegiatan konsumsi. Nah, pada kegiatan produksi yang pertama, kegiatan produksi merupakan proses pembuatan atau proses pengeluaran hasil tertentu. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambahkan nilai guna dari suatu barang atau jasa dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pihak yang melakukan produksi ini disebut sebagai produsen, dan ciri-ciri kegiatan produksi antara lain adanya proses pembuatan, menghasilkan barang atau jasa, dan bisa meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Kemudian kegiatan distribusi. Yang pertama, kegiatan ini merupakan proses menyalurkan barang dari hasil produksi pada masyarakat. Yang kedua, bertujuan agar barang bisa tersalurkan atau sampai pada masyarakat yang membutuhkannya. Yang ketiga, pihak yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Jika kegiatan distribusi lancar, maka hari ini akan menguntungkan produsen dan konsumen. Ciri-ciri kegiatan distribusi antara lain, yang pertama, menyalurkan barang hasil produksi. Kedua, menggunakan alat transportasi untuk menyalurkan barang. Dan yang terakhir, melibatkan banyak pihak lain, baik produsen maupun konsumen. Dan yang terakhir, kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan hasil produksi. Yang kedua, kegiatan konsumsi merupakan kegiatan di mana nilai guna barang berkurang untuk memenuhi suatu kebutuhan. Yang ketiga, pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, ciri-ciri kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan, barang yang digunakan bisa habis maupun berkurang. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.